nanti di saya di pemerintah Siap. tolong bantu masalah. Baik, selamat sore, Sampurasun. Yes. Ini 14 Oktober 2021 kita kedatangan para sesepuh Kesundaan ini yang berkenan hadir di markas Puskominfo Indonesia, Yayasan Bantuan Hukum Batara, jadi anak-anaknya lembaga adat Tatar Sunda. Ini ada Pak Haris, Sunda ngahiji. ada Pak Herman, Ya. PMKP. Wah. ada Pak Obay, Siap, dari vaksin. Dari Patri. ada Ibu sama. Terus ada Mbak Edi. Lembaga Adat Tatar Sunda. Ya. Puskominfo Indonesia. Jaya. Jaya. Itulah. Jadi sekalian sebenarnya alumni dari Kebun Raya kemarin. Masih berlanjut. Tapi saya sedikit statement aja. Ya, siap. Sebenarnya untuk Pemkot Kota Bogor harus kalau seandainya tidak ganti perda, apa sih isi perdanya yang sebelumnya gitu tentang Kebun Raya ini? Nah itu. Kalau seandainya ada perda baru ya dimunculkan, diberikanlah kepada para pegiat seni budaya yang merasa Leuweung Samida ini atau Kebun Raya atau Kebun Raja ya zaman dulu. Nah ini kira-kira tradisi nenek moyang itu kan ada di sana salah satunya. Yang sebelumnya tidak ada berani ngutak-ngatik. Kalau sejarah itu Kebun Raya ini bukan Raffles Arnoldi itu yang membuat bentuk, tapi jauh sebelumnya itu ada nenek moyang orang Bogor itu yang menciptakan Leuweung Samida atau Kebun Raja ini. Nah, jadi coba kalau ada perdanya, perda sebelumnya apa sih isinya tentang Kebun Raya itu? Terus kalau sekarang kalau ada perubahan, apakah harus disewakan untuk diberdayakan ke perusahaan swasta, diswastanisasi gitu, ataukah memang masuk ke seperti apa gitu kan? Itu secara tidak langsung perlu masyarakat Bogor ketahui bahwa yang namanya Kebun Raya ini Kebun Raja berarti kan tidak akan jauh dari sana pasti ada istana, dan kenyataannya seperti itu ya. Istana Presiden, Istana Raja, rajanya Indonesia itu ada di Bogor, salah satu istananya seperti itu, di depan mukanya istana. Nah itulah buat apa sih ribut-ribut seperti itu? Nah, kalau memang ada perdanya, kalau ada memang peraturan baru tentang Kebun Raya itu mau diapain sih? Apa sih manfaatnya buat masyarakat? Buat masyarakat ke depan apa juga? Itu kira-kira banyakkan mana manfaat mudaratnya ya? Apakah nggak ada tempat lain gitu yang bakal dijadikan wisata malam? Kalau saya mendukung aja kalau seandainya mau dibikin tempat ajab-ajab sekalian lah, ya kan? Apa diskotik apa didirikan, tapi tradisi itu kita tidak boleh meninggalkan tradisi. Asal muasal kita itu dari mana sih? Nah itu. Jadi yang udah ditetapkan oleh karuhun Sunda zaman dulu, janganlah generasi sekarang ini mau mengutak-atik lagi. Banyak loh yang nggak lama umurnya dengan mengutak-ngatik sistem seperti itu. Yang lurus saja banyak yang selesai gara-gara ngutak-ngatik harta warisan, tempat keramat. Jadi orang Bogor, orang Sunda itu nggak usahlah dirubah-rubah lagi. Kalau perlu dilestarikan, jangan dirubah-rubah. Sesuatu yang dirubah-rubah itu hasilnya nggak bagus. Kalau Anda belum mumpuni, belum terlalu lihai, nggak profesional, tidak berintegritas, tidak usahlah Anda mau merubah-rubah sistem. Tapi kalau memang udah peraturan, berarti kan udah sepakat juga Dinas Pariwisata setempat, Dewan Kesenian yang lain-lain, pemangku adat wilayah-wilayah, mereka setuju nggak sih? Panggil dulu.
tapi kalau seandainya mereka setuju manfaatnya ini banyak mudaratnya atau banyak manfaatnya nanti ke depannya untuk masyarakat, silakan aja, nggak apa-apa ya Anda yang sebagai pimpinan. Kalau kita rakyat jelata itu hanya jadi pengamat, hanya jadi apa ya istilahnya, pinginlah suatu saat anak cucu itu masih menikmati ribuan pohon yang asri yang sebagai paru-paru Bogor, paru-paru Indonesia ini kan, seperti itu. Yang di luar-luar itu udah ditebangi. Nah di sini ada yang wajib kita lestarikan. Di situ ada makam, memang mungkin karena udah kelewat jauh ya, mungkin kita juga malu mengakui bahwa itu adalah makam nenek moyang kita. Enggak takut, saya juga nggak berani, nazabnya nggak berani ke arah sana. Tapi setidaknya nenek moyang orangnya Bogor, orang Bogor zaman dulu ada di sana. Nah, jadi janganlah coba-coba untuk apa ya, berani-berani istilahnya membenturkan diri dengan masyarakat, itu gak bagus. Mana lebih dulu sih pemerintahan dengan tempat seperti itu, mau tempat keramat, kearifan lokal, gak bolehlah ada apa namanya utak-atik, itu udah harga mati. Ya itu bagi mungkin baru sebagian kecil lah masyarakat yang turun. Masih banyak yang jiwa-jiwa apa namanya kesundaannya itu masih melekat. Nggak usah lah yang seperti itu, ada untuk penghasilan yang lain dari sektor lain masih banyak. Masih banyak lapangan-lapangan yang bisa dijadikan tempat untuk keramaian gitu, yang kira-kira bermanfaat untuk penghasilan, untuk pendapatan tambahan. Nah itu, atau untuk memberdayakan masyarakat dengan dalih apapun. Ya itu. Jadi kalau kami Lembaga Adat Tatar Sunda yang membawahi Puskominfo Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, ada Batara juga, Batara Law Firm, Yayasan Bantuan Hukum Batara. Ya kita udah punya cabang-cabang di mana-mana juga. Jadi Puskominfo juga udah punya alhamdulillah unit usaha 55 media dengan gabungan. Mungkin suatu saat kami ini belum turun. Nanti kami akan turun kalau seandainya tidak beres. Ya mungkin diuji cobalah nanti ke depannya gitu. Oke. Terima kasih, selamat sore. Nah ini sesepuh-sesepuh semua. Jadi pada kumpul perwakilan-perwakilan lembaga-lembaga ada di sini. Jadi apa namanya, kita sebagai Lembaga Adat Tatar Sunda itu apa ya, sedikit penengah lah. Nah, itu kita juga di sini kan kepercayaan masyarakat. Jadi bukan ujuk-ujuk kita ini ketuanya, ini wakil atau apa, enggak. Ya kita bertahan sampai saat ini karena kepercayaan masyarakat juga bahwa kita konsisten di seni budaya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai.